Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah buku kas atau jurnal ya. Jadi yang dimaksud dengan buku kas atau jurnal itu adalah berisi informasi tentang keluar masuknya uang. Ya, kurang lebih nanti formatnya seperti ini. Ada nomor, kemudian ada tanggal, ada uraian pemasukan atau pengeluarannya, kemudian ada kolom debit atau uang masuk, kredit atau uang keluar, kemudian nanti saldonya. Saldonya ini adalah hasil pengurangan antara uang masuk dan juga uang keluar. Nanti juga akan kita modifikasi rumusnya teman-teman, supaya ketika kita copy ke bawah, ketika informasi uraiannya kosong, dia akan muncul tanda strip seperti ini ya. Oke, kita buka sheet 2-nya. Ini kita buat dulu satu-satu ya. Misalkan ini buku kas, judulnya buku kas atau jurnal. Kemudian ini ada nomor, kemudian tanggal, kemudian uraian. Ini debit atau uang masuk. Kemudian ini kredit atau uang keluar. Kemudian ini saldonya ya. Ini kita percantik dulu tampilannya, kita match tengah, ini kita tebalkan. Nah, ini kita buat dulu tabelnya seperti ini. Oke, nah ini kita besarkan sedikit, kita beri warna misalkan seperti ini, warna hijau. Ini nomor 1, nomor 2, ini kita copy ke bawah, misalkan ada 22 baris tanggalnya, kemudian uraiannya. Tanggalnya teman-teman kita ganti formatnya ya. Formatnya ini kan sebelumnya general, kita ubah menjadi bentuk tanggal. Di sini ada 2 pilihan, ada short date atau long date, terserah kita sih. Ini misalkan short date ya. Ini kita klik 1 Januari misalnya, nanti akan muncul otomatis seperti ini. Kita tambahkan. Oke, misalkan uraiannya ini misalkan ini ya, pemasukan gitu misalkan 2 juta. Nah, ini 2 juta. Oke. Nah, misalkan tanggal 2 Januari ini ada bahwa kalau misalnya beli nanti ya, kredit atau uang keluar misalkan 500.000, maka nanti saldonya ini akan menjadi 200.000 dikurangi 500.000, maka 1.500.000 ya. Nah, untuk yang di baris pertama ini teman-teman, ini kita buat saja seperti ini ya. Langsung kita tentukan uang masuknya pertama itu di kolom D4 ini ya. Nah, untuk selanjutnya ini teman-teman kita buat rumus seperti ini ya, sama dengan yang di atasnya ya, saldonya, kemudian ditambah uang masuk, kemudian dikurang uang keluar seperti ini ya. Dan kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini teman-teman, meskipun dia di sini belum ada uraiannya, ini kan saldonya masih muncul ya. Nah, ini perlu kita modifikasi supaya lebih cantik. Jadi ketika nanti tidak ada isinya, maka saldonya ini hanya strip saja atau mau kita kosongkan gitu ya. Nah, ini bisa kita modifikasi seperti ini. Kita bisa menggunakan rumus if is blank. Jadi ketika nanti kosong, maka hanya strip saja yang muncul ya. Ini kita tambahkan di sini setelah sama dengan if, kemudian buka kurung, kita ketik is blank ya, kemudian buka kurung lagi. Nah, kita pilih yang mana yang mau kita jadikan persyaratannya ya, kalau mana yang kita cari nilainya. Misalkan ini kita pilih yang uraian ini ya, jadi ketika nanti uraian ini kosong, maka nanti di kolom saldonya dia juga akan strip atau kosong ya. Ini kita klik seperti ini, kita buka tutup kurung. Nah, sama dengan, nah ini kita tulis true ya teman-teman ya, true seperti ini ya. Nah, kemudian titik koma ya. Nah, jika benar-benar kosong, apa yang mau kita munculkan? Nah, kita buat saja misalkan seperti ini ya. Kita buka titik kutip 2 dulu, kemudian kita munculkan tanda strip seperti ini, kemudian kutip
2 lagi. Kenapa kita perlu ketik 2? Karena ini bentuknya teks ya. Kalau teks itu harus ketik 2. Ketik koma lagi, kemudian jika salah maka yang kita munculkan adalah nilainya itu sendiri. Nilai hasil penambahan antara saldo kemudian uang masuk dikurangi uang keluar. Ini kita tutup lagi seperti ini. Nah, ini kita copy lagi ke bawah. Ya. Nah, kita coba ya, misalkan di sini ada di tanggal 3 Januari. Nah, ini misalkan ada pengeluaran lagi ya. Misalnya beli ATK kedua misalkan. Nah, dia akan langsung otomatis muncul ya saldonya. Seperti itu. Misalkan ada 100. Ya, maka langsung otomatis berkurang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman bisa selalu membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.